Untuk mengantisipasi erupsi atau mengetahui apakah warga berada di daerah rawan atau tidak, ada peta kawasan rawan bencana Gunung Semeru yang bisa digunakan sebagai acuan. Untuk membahasnya bersama Slamet GP, Litbang Kompas yang saat ini berada di Purwokerto, Jawa Tengah. Selamat malam Mas GP. Mas GP mungkin bisa Selamat malam Mbak dijelaskan. Cynthia. Selamat Iya, malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas Jipi mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan peta kawasan rawan bencana khususnya di kawasan Gunung Semeru, Mas Jipi. iya, jadi begini Mbak Cynthia, seperti yang disebutkan sama Pak Eko Budi tadi dari PVMBG, jadi memang setiap gunung di Indonesia kan tercatat tuh 127 ya, sekitar 127 gunung, gunung api maksud saya. Nah, itu ada beberapa yang sudah disiapkan peta rawan bencananya. Nah, peta rawan bencana ini tentunya berdasarkan hasil riset bertahun-tahun ya. Jadi sejarah letusan, tipikal letusan, kemudian arah letusan dan sebagainya itu sudah dipetakan oleh dari PVMBG. Jadi dan itu seperti yang disebutkan Pak Eko juga sudah ada di websitenya di magma.esdm. Nah, tinggal kita bagaimana caranya informasi yang berharga seperti ini tuh bisa kita sebarluaskan lagi kepada publik. Seperti Pak Eko bilang tadi ada hambatan-hambatan ya dalam mensosialisasikan informasi ini. Nah, Ya. salah satunya itu kita di Litbang Kompas kebetulan ada website untuk dijadikan referensi. Jadi di Kompaspedia ini, website Kompaspedia kita sempat membuat beberapa kawasan rawan bencana gunung api khususnya. Ini sebagai contoh adalah Gunung Semeru. Jadi sejak tahun lalu setiap ada letusan gunung api termasuk Merapi, kemudian uh, Sinabung sempat ya, Sinabung juga meletus. Nah itu kita membuat peta kawasan rawan bencana ini kita buat 3 dimensi. Jadi sebenarnya untuk data asli dari PVMBG ini yang website yang disebutkan tadi, jadi Mhm, mhm, mhm. magma.esdm.go.id. Di sini ada puluhan gunung-gunung di Indonesia yang sudah siap peta kawasan rawan bencananya untuk kita akses. Hanya saja memang sifatnya masih berupa hard copy seperti itu ataupun yang peta datar seperti itu, sehingga terkadang bagi sebagian publik agak Sulit susah ya dimengerti untuk ya? iya, Ya. sulit untuk nah, kita berinisiatif untuk memvisualisasikannya dalam bentuk 3 dimensi. Ini kebetulan hanya capture-nya saja. Jadi di peta rawan bencana ini sebenarnya sudah ada daerah-daerah yang disebutkan rawan ya Mhm. untuk bencana gunung api, baik yang di permukaan daratan maupun yang di udara. Jadi yang di udara ini berupa radius-radius ya, radius-radius dari puncak gunung. Di situ bahayanya juga berbeda-beda. Untuk Gunung Semeru itu ada yang 5 kilometer, ada yang 8 kilometer. Nah, biasanya yang untuk 5 kilometer adalah untuk yang material-material yang lebih padat. Jadi Ya. misalnya eh, material batuan vulkanik yang ada di puncak ketika meletus itu terlempar, kemudian yang lebih halus lagi ya abu vulkanik dan awan panas yang kemarin terjadi itu awan panas. Nah biasanya awan panas ini agak berbeda dengan yang debu vulkanik. Kalau debu vulkanik itu biasa ke udara tinggi bisa beratus-ratus meter. Nah tapi kalau yang awan panas ini dia lebih materialnya itu lebih berat sehingga dia mengalir mengikuti alur sungai. Jadi lembah-lembah dari puncak Ya. puncak gunungnya seperti itu. Mas Jipi sebelum kita mengarah ke sana terkait dengan detail dari eh, eh, Semeru itu sendiri. Ini kalau di Kompaspedia ini, Iya. Maaf. informasi ini sudah ditayangkan berapa lama sebelumnya nih? Karena kalau Ya, kalau kita melihat situasi saat ini yang lagi-lagi kembali terjadi adalah kurangnya sosialisasi informasi kepada warga, khususnya mereka yang tinggal di sekitar daerah rawan bencana, Mas Jipi. siap siap. Jadi sebenarnya
di informasi yang dipublish oleh BPMBG selain peta, dia sebenarnya ada sejarah ya, sejarah letusan. Mhm. Sejarah letusan itu tercatat memang sejak zaman Belanda ya, zaman Belanda itu tercatat. Jadi 100 tahun yang lalu itu sudah mulai ada pencatatan terhadap gunung-gunung api di Indonesia. Nah, terakhir itu sebenarnya tahun lalu, kurang lebih setahun lah, di awal 1 Desember itu sempat levelnya itu sempat waspada sebenarnya. Kemudian terjadi erupsi di tanggal 16 Januari, jadi di awal tahun ini. Nah, kemudian di Desember ini terjadi lagi yang disertai dengan awan panas. Dan memang untuk Semeru ini karakter gunungnya memang sering terjadi awan panas. Bisa kita lihat nanti di peta di Google Earth-nya itu jadi Ya. citra satelit bahwa dia aliran aliran sungai yang dilalui dengan awan panas dan lahar itu masih ada bekasnya sampai sekarang gitu loh. Dan ini dilalui lagi di tahun ini gitu. Mhm. Gitu. Ini kan kalau saya lihat dari capture Kompaspedia, simulasinya ini dalam bentuk 3D, dimaksudkan agar memudahkan masyarakat yang membaca untuk lebih terilustrasi seperti itu. Iya. Apakah di informasi ini ada juga acuan-acuan lokasi di mana yang berbahaya ataupun lokasi yang rawan terkait dengan bencana agar warga bisa menghindari untuk tetap menetap di lokasi tersebut? Iya, jadi benar sekali kita coba beralih ke aplikasinya saja ya, Mbak, ya. Ya, boleh. Jadi di sini ada Google Earth ya, Google Mhm. Earth. Nah, di dalam Google Earth ini jadi ini adalah teknologi sistem informasi geografis. Jadi memang itu digunakan ini sebenarnya teknologi lama ya, dan eee, semua bencana dan pembangunan itu memanfaatkan teknologi ini. Nah, peta peta yang tadi diterbitkan oleh PVMBG, kemudian kita coba ubah dalam bentuk layer-layer digital. Jadi kita pisahkan di sini ada tadi yang seperti saya sebutkan ini adalah layer untuk radius dari lontaran material letusan ya Mhm. yang di udara, ada yang 5 kilometer ya dari puncak. Nah, untuk 5 kilometer ini bentuk bahayanya adalah lontaran batu pijar dan hujan asap lebat. Seperti kita lihat kemarin eh, jam 5 sore itu serasa malam ya untuk di Betul. beberapa tempat di sekitar Mhm. situ. Nah ini salah satu bentuk bahayanya yaitu hujan asap yang lebat seperti itu. Dan kemudian kalau kita beralih ke yang 8 kilometer ini lebih ke hujan abu. Nah, dan lontaran tetap ada lontaran batu pijar. Nah, ini lontaran-lontaran batu pijar ini sebenarnya tergantung dengan kekuatan letusan, di mana setiap letusan itu bisa saja berbeda-beda tenaganya, seperti itu. Mhm. Nah, itu yang di udara. Kemudian untuk yang di daratan, di permukaan, nah ini mungkin saya zoom sedikit, jadi semoga kelihatan eh, ya 3 dimensinya ya. Ya. Nah, ini untuk yang di permukaan daratan itu ada 3 level sebenarnya. Level tertinggi adalah KRB tingkat 3 ya, KRB tingkat 3 apa itu? Ini kita warnai dengan warna merah, jadi potensi yang dilanda awan panas. Ya, seperti kita lihat kemarin beritanya bahwa di daerah yang memang di daerah-daerah yang merah ini, yang seperti ini Ya. awan panas. Yang kemudian tadi geladak perak yang disebutkan di berita sebelumnya Rusak. memang rusak karena Mhm. memang dilalui oleh awan Mhm. panas seperti itu. Mhm. Nah, di awan panas kemudian kadang ada aliran lava, guguran lava, dan berpotensi juga untuk gas beracun. Tapi sepertinya untuk yang kejadian kemarin tidak ada informasi untuk gas beracun sepertinya. Ya, Ya, Mas Jipi, dari berbagai sumber dan juga ahli ini menyebutkan bahwa yang harus diwaspadai saat ini adalah curah hujan. Ketika iya, ada hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama ini harus iya, diwaspadai karena dikhawatirkan akan terjadi lahar dingin dan materialnya sudah ada di lokasi tertentu dan bisa mengalir lahar dingin ini yang bisa membahayakan warga. iya, iya. Apakah di Kompaspedia ini bisa diilustrasikan juga lahar dingin ini bisa melalui ke wilayah mana saja, Mas JP? Iya, benar.
Jadi untuk lahar dingin sebenarnya adalah lanjutan dari material-material yang pas saat letusan dia mengalir sebenarnya mengalir dalam bentuk padat ya, mengalir dalam bentuk termasuk yang awan panas tadi, kan itu kan materialnya debu ya, debu, tanah dan sebagainya. Sehingga saat hujan dia kan mengisi aliran-aliran lereng sungai yang ada di lereng atas, lereng tengah dan Ya. seterusnya. Makanya dia melewati Geladak Perak, berpotensi juga menghancurkan jembatan yang ada di situ apabila dia volumenya sangat banyak, termasuk juga yang jembatan Sumber Wuluh ini yang Mhm. Candipuro juga seperti itu. Nah, kalau di kawasan rawan bencana ini itu ditandai dengan yang tingkat 2. Nah, selain awan panas ada aliran lava dan aliran lahar. Mhm. Jadi aliran lahar intinya dia itu mengikuti aliran dari sungai besar ya, aliran besar. Nah, saat letusan kalau dia material banyak, dia bisa berupa aliran lahar panas seperti itu. Ya. Nah, tapi salah panas ini kena hujan, maka lahar hujan ini dia meneruskan. Bahkan tadi seperti ada berita dia terus sampai ke laut selatan. Nah, seperti ini. Jadi ini kawasan tingkat 1 dan tingkat 2 itu merupakan aliran dari lahar hujan tadi, gitu, Ya. atau lahar dingin tadi. Mas Zipi sebagai, bentuk, apa ya, sebagai bentuk sosialisasi mungkin, bisa Iya, digambarkan, kita tentu tidak mengharapkan adanya lahar dingin, tapi ini adalah salah satu faktor untuk mewaspadai agar, ketika curah hujan tinggi, terjadi lahar dingin, warga sudah bisa mengantisipasi. Mungkin dari iya, gambar 3D yang sudah ada di Kompaspedia, bisa ditunjukkan di daerah-daerah mana saja ketika lahar dingin itu bisa jadi, iya. terjadi nantinya? Iya, jadi kita coba aktifkan yang desa-desanya ya, ini Mhm. kebetulan belum saya munculkan. Nah, ini ada beberapa desa yang berada di dalam kawasan rawan bencana ya, ini seperti Jugosari, kemudian sebentar kita coba yang paling atas dulu, yang paling atas di sini. Nah, ini ada Supiturang seperti yang ada di berita ya, Supiturang, kemudian ada Sumber Wuluh, kemudian Jugosari tadi, kemudian di bawahnya ada Danurejo. Ya. Nah, selanjutnya mengikuti aliran aliran sungai karena sungai biasanya semakin ke muara itu semakin lebar seperti itu sehingga untuk desanya lebih ke pinggir-pinggir. Jadi Iya. resikonya mungkin lebih sedikit lebih kecil dibandingkan yang di daerah atas seperti itu. Oke, karena tadi juga disampaikan bahwa sejatinya masyarakat Iya, ataupun warga tidak berada di kawasan 5 kilometer yang mengarah ke selatan dan tenggara. Ini harus clearance gitu karena iya, iya, dikhawatirkan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Kalau dari Mas iya, Jipi sendiri dari Litbang Kompas, eh, karena kan kalau kita melihat siang tadi banyak warga yang sudah kembali ke rumahnya untuk iya. mengecek harta benda, mengambil hewan ternak. Ini daerah-daerah mana selain Supiturang, Sumberwuluh, dan Danurejo yang harus diwaspadai? Kalau misalkan terjadi curah hujan tinggi, maka kemungkinan daerah yang warna kuning tua ini atau KRB 2 dia bisa meluas menjadi ke KRB 1, KRB tingkat 1. Daerah yang saya sebutkan tadi Jugosari dan Danurejo. Jadi daerah-daerah bawahnya itu Mhm. dia akan kemungkinan terlanda juga oleh lahar dingin tadi. Jadi lebih ke curah hujan. Jadi kalau untuk letusannya sendiri mungkin sudah berlalu mungkin ya untuk Ya. material-materialnya. Nah, ini tinggal kita antisipasi apabila curah hujan tinggi, maka material-material yang tadinya ada di sungai karena eh, sejatinya sungai itu kan diisi oleh air ya. Kemudian terendapkan oleh material-material letusan sehingga tentu saja airnya itu menjadi meluap karena volume yang ditampung oleh sungai itu sudah tidak bisa seperti semestinya sehingga dia akan melebar ke Hmm. permukiman dan
desa di area sekitar. Nah, ini kenapa dia akan lebih cenderung ke timur ya dibandingkan ke barat, karena di daerah barat ini kalau kita perhatikan ini adalah perbukitan. Hmm. Perbukitan. Jadi ini sungainya sebenarnya di sini, kalau nggak salah itu Sungai Liprak dan Sungai Regoyo seperti itu. Nah ini Liprak sekitar sini Regoyo, sehingga dia akan melebar ke arah timur karena ini lebih datar. Ya. Oke, Sementara di daerah barat lebih ini dia tinggi ya. ya Hmm. pegunungan. Jadi Yang dikhawatirkan adalah ketika hujan intensitas tinggi, sungai tidak iya, mampu menampung lagi, iya yang benar. menyebabkan aliran air sungai meluap dan akan Iya, meluas seperti itu. iya, Oke, iya, Mas Jipi, kalau dilihat dari denah 3D yang di Kompaspedia tampilkan ini, daerah-daerah iya. mana saja yang mungkin bisa dikatakan aman sehingga warga saat ini bisa berpikir untuk berada ataupun mengungsi di daerah tersebut? Oke, ya, kita hanya, mengacu pada peta ya, jadi Ya. mengacu pada peta yang sudah dibuat. Mhm. Sebenarnya, secara saya coba tampilkan dari atas ya, Ya. sebentar. Nah ini tampilan dari peta. Nah, kalau kita lihat memang ini daerah hijau ini adalah, perbukitan, ya Mhm. perbukitan. Jadi daerah yang lebih tinggi dan dia juga tidak terjangkau oleh letusan dari udara ya, seperti itu. Sehingga sebenarnya hanya saja ini memang bukan daerah permukiman, jadi Iya, memang, hutan ya? agak-agak susah iya hutan, seperti itu. Nah mungkin Oke. daerah barat seperti daerah Sidomukti seperti itu cenderung relatif lebih aman. Walaupun memang ada beberapa aliran lahar yang tetap berpotensi mengalir ke sana, Mhm. seperti itu. Tapi cenderung Apabila lebih aman karena iya, alirannya lebih cenderung lebih sedikit ya, aman. Mas Cipi ya? Iya, iya. Jadi karakteristik, aliran laharnya itu ke arah tenggara dan, sedikit ke timur, seperti itu. Baik, yang harus diwaspadai karena kan saat ini, relawan sudah mulai, berada di lokasi, tim media juga sudah mulai berada di Iya, lokasi dan juga oke. bahkan tadi, personel juga sudah diterjunkan baik dari TNI, PMI dan lain sebagainya. Apa yang harus diwaspadai oleh, keseluruhan tim saat berada di lokasi bencana? Iya, sebenarnya lebih ke bencana berikutnya itu biasanya diikuti oleh curah hujan yang tinggi itu tadi. Ya, sehingga, bisa saja lahar yang dingin tadi, lahar hujan tadi, bisa saja dia akan merusak, area-area yang ada di sini, ya. Sehingga, akses ke lokasi itu bisa saja terputus, seperti itu. Nah, eee, sehingga perlu dipikirkan, bagaimana alternatif jalur ke sana, ya. Jadi tidak saja hanya mengandalkan jalur utama transportasi ke sana. Nah, sebenarnya, peta ini kita sediakan di Kompaspedia di halaman web yang tadi kita sediakan, istilahnya kalau di JS itu ada file, format KML ya. Format KML itu, apabila kita download kemudian kita akses, apakah itu lewat laptop ataupun smartphone, nah itu apabila, laptop dan smartphone itu sudah terinstall Google Earth, dia akan muncul dengan otomatis. Oke. Muncul sehingga itu bisa jadi acuan di lapangan. Terutama ya mungkin, bagi teman-teman media yang lagi, menuju ke lokasi atau tim teknis yang, terlibat dalam, proses mitigasi seperti itu. Nah, setelah muncul jadi kita tahu nih ini kita berada di daerah bahaya atau tidak. Kalaupun iya mungkin ya dipadukan dengan Google Maps ya mungkin ya. Ya. Jadi dia bisa mencari jalur yang kira-kira lebih aman seperti itu. Ya, sebagai, bentuk antisipasi. Baik, terima Iya, kasih atas informasinya, begitu bermanfaat dan ini bisa langsung dilihat di Kompaspedia dan juga bisa menjadi, bahan acuan bagi seluruh tim yang sedang berada di lokasi bencana. Terima kasih siap sekali Mbak. lagi Mas Slamet Jipi, Ya Litbang sama-sama Kompas Mbak Cynthia. untuk Iya. Breaking News Kompas TV.